ini rumah yang pernah saya kenal. Nah, pemirsa, ini saya sudah sampai di rumah salah satu anggota DPR RI, Ibu Paramita Widyakusuma. Saya ini sudah berada di Kabupaten Brebes. 4 jam kami dalam perjalanan sampai di sini. Dan saya ingin kembali untuk berbincang-bincang dengan Ibu Mita yang sudah lama tidak pernah ketemu. Bagaimana sih sebenarnya keseharian beliau, kemudian juga bagaimana fokus beliau terhadap konstituen. Ini adalah merupakan tanah kelahiran, kampung halaman, juga sekaligus daerah pemilihan beliau yang saat ini sedang menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI di Komisi 7. Saya langsung mau ketemu, udah gak sabar karena udah kangen banget. Yuk. Paramita Widyakusuma, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP ini sangat luar biasa dengan kegiatan dan kesibukannya, khususnya di dunia pendidikan. Terobosan-terobosan programnya di bidang pendidikan agar masyarakatnya mampu mengenyam pendidikan yang layak. Di samping bidang kesehatan, UMKM untuk mensejahterakan masyarakat. Ikuti ngobrol santai kami bersama Paramita Widyakusuma di program Perempuan Parlemen ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah aku juga Aduh, baik. akhirnya sampai sampai juga. di sini, akhirnya pemirsa sampai di Brebes, rumahnya Ibu Paramita. Akhirnya kita udah dulu jonjon-jonjon ya Bu. Iya. Baru sekarang ya bisa. namanya lagi masa-masa pandemi seperti ini. Tapi ya, kalau Mbak. misalnya nih di depan tadi jalan di depan namanya apa? Namanya Yosudarso, Mbak. Tapi di sini terkenalnya Jalan Islamic Center. Oh, jadi kalau misalnya mau ke sini ya bilangnya pokoknya patokannya Islamic Center aja ya, gitu. pasti Oh. di situ udah pada tahu kalau ada rumahnya Bu Paramita. Senang banget nih pokoknya nih. Kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Ayo Mbak, silakan Ayo duduk. kita duduk ya Bu. Ya. Wah, sih rumahnya sesuai orangnya. Aduh, terima kasih. Inilah ya pemirsa ya, udah janjian berbulan-bulan, tapi baru sempatnya sekarang bisa sampai ke rumah Ibu Mita. Bu, tapi kalau misalnya nih ya kan udah sampai di rumah Ibu, udah seneng banget. Cerita dulu dong, gimana nih keluarga? Cerita apa nih Mbak? Cerita awal, setidaknya kan pada saat misalnya pertama kali nih waktu masuk mau jadi anggota DPR, Ya. emangnya keluarga semua mendukung? Ya, alhamdulillah sih semua keluarga, terutama ibu dan bapak saya semuanya mendukung penuh. Suami. Suami kan. Tapi kalau misalnya suami emangnya nggak jadi mikir Bu, aduh nanti kamu sibuk, aduh nanti kamu gimana, terus anak-anak gimana? Ya, alhamdulillah sih suami nggak ada pikiran yang seperti itu sih Mbak. Dia selalu mendukung sepenuhnya untuk istri tercinta. Bener nih, maksudnya dari awal memangnya benar nggak ada kekhawatiran dari suami? Saya kurang paham ya, mungkin kalau saya lebih tanyain suami saya, mungkin dia juga ada sisi khawatir. Tapi selama ini yang saya lihat dia fine-fine aja, baik-baik aja, dia seneng-seneng aja gitu. Terus Kalau istrinya jadi DPR RI gitu ya, dia malah bangga, malah seneng. kan usia masih sangat muda nih ya Bu ya. Terus udah gitu waktu kampanye gitu kan, masa-masa muda kita tuh habis lah untuk masalah politik. Atau masa-masa muda dengan anak-anak nih terutama Ya. masih balita, habis waktunya untuk politik atau kampanye. Nggak apa-apa. Ya itu memang resiko yang harus saya ambil di usia muda sekali. Saya harus belajar lebih dewasa ya kan Mbak, di usia saya yang 29 tahun. Pas itu waktu kampanye itu di usia 27, Mbak. Wah, Ya, 27 tahun saya baru melahirkan anak kedua saya, mungkin baru sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Itu badan itu masih gendut banget, ya kan? Terus ini udah mending, Mbak. Ini badannya. udah alhamdulillah. Tapi kalau bisa dibilang, ini udah mendingan lo badannya lo. Apa jangan-jangan karena capek atau karena jadi anggota DPR? Maaf, emang jadi anggota DPR stres nggak? Ya stres banget sih, Mbak. Jadi obat kurus juga? Ya mungkin ya. Karena selama ini saya turun ke masyarakat, itu tuh malah mereka, Bu Mita kok malah kurus setelah menjadi anggota DPR gitu. Harusnya kan makin gemuk ya kan. Kalau ini malah kebalikannya. Tadi yang Mbak Yus katakan bahwa saya ini harus meninggalkan keluarga
Iya. Ya kan, apalagi anak-anak saya masih kecil. Ya memang. Tetapi waktu saya kampanye pada saat itu, saya turun bersama anak, Mbak. Loh, jadi misalnya kita Anak, bisa bilang suami, bayi-bayi ikut kampanye. Iya, betul. Oh. Anak, suami, ibu, bapak, mertua, Semuanya. semuanya. Sebegitu besarnya tuh dukungan dari Iya, keluarga. betul. Tapi nih kita kan bicaralah dari hati ke hati ya Bu ya, secara sama-sama perempuan. Beneran di dalam hati tuh nggak ada ganjelan untuk jadi anggota DPR pertama kali dari hati nurani, atau ada yang bilang ayo nak, atau misalnya orang tua ayo nak kamu aja yang maju gitu nggak sih? Nah, Ada nggak sih? Sebenarnya sih waktu itu pas orang tua saya bertanya kepada saya, Mita kamu mau nggak menjadi calon anggota DPR RI? Siapa yang pertama Papi kali? saya. Papi. Iya, papi saya. Mm-mm. Terus saya bilang, saya siap. Saya nggak mikir yang bagaimana, tapi waktu papi saya menanyakan itu kepada saya jawab siap. Langsung jawab Langsung siap. jawab siap. Karena memang kesukaan saya atau hobi saya itu kadang juga suka bersosial kepada masyarakat, Mbak. Gitu. Jadi sebelum saya menjadi anggota DPR RI ini pun, saya kalau ada bencana alam, banjir, terus rumah yang tidak layak, itu memang saya dari sendirinya itu pengen membantu gitu. Iya, tapi kan kalau misalnya kita bilang yang namanya misalnya punya jiwa sosial, ini beda loh Bu sama kita jadi anggota DPR. Maksudnya kan tuntutannya kan nggak hanya berhenti betul. di itu ya. Ya itu pada saat itu kan aku nggak mengerti tuntutannya sebegitu besarnya kepada anggota DPR RI. Seru Ini banget. kita mau minum apa dulu nih Mbak? Nanti kebanyakan ngobrol ini. Soalnya jadi nggak minum-minum. Soalnya pertanyaannya masih banyak pemirsa, jadi kan saya harus dikasih Ini mau minum. minum kopi atau teh? Teh. Teh. Teh, Oke. soalnya kan tadi kan dulu Ibu pernah ceritakan bahwa di sini tuh sebenarnya penghasil tehnya tuh enak-enak. Betul. Di sini juga pabrik-pabrik dari misalnya usaha yang menghasilkan teh juga di sini semua. Makanya Betul, saya harus cobain teh. Tapi saya juga punya kopi shop gitu Mbak. Nah, itu nanti. Teh. Pokoknya di sini tuh Teh, semua ada kopi. teh, pemirsa, Telur ada asin. telur asin, ada kopi, semuanya. Tapi sekarang yang harus diajak ngomong teman lama. Cie. Terkenalnya itu kali kedua adalah perkebunan teh asli dari Kabupaten Brebes. Boleh aku coba Boleh, langsung? boleh. Ibu, kita berdua dong, kita coba langsung. Mungkin kalau buat Ibu ini udah biasa pemirsa, tapi kalau buat saya ini pengalaman baru. Teh kali gua asli Brebes ya. Terus saya mau tanya-tanya Ibu lagi. Enak. Ya Ibu ya, beda ya. Ada ya Mbak? Beda. Ini nggak bohong pemirsa, emang bener ini beda deh. Jadi setidaknya jadi doping saya nih buat nanya-nanya Ibu lagi. Beneran, pertama kali misalnya pada saat Papi minta untuk jadi anggota DPR, itu nggak ada rasa gimana-gimana ya? Takut, kaget. Itu pasti ada Mbak. Itu selama saya kampanye mungkin selama hampir 1 tahun, 9 bulan lah. Setahun, sekitar 9 bulan atau setahun lah pokoknya itu. Itu aku tuh kalau setiap ketemu sama masyarakat atau nanti membayangkan jadi anggota DPR RI sesungguhnya itu tuh perut tuh kayak mules banget. Itu bener loh Mbak. Kayak Oh ya? mules, terus habis itu hati tuh kayak berdebar-debar dan ini apa? Kayak bawaannya pengen nangis gitu. Terus kenapa kok pengen nangis? Jadi kayak aku tuh nggak pernah membayangkan di usia muda terus saya harus ke DPR RI gitu. Dan partai PDI Perjuangan memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada saya. Kan banyak tuh Mbak, kader-kader PDI Perjuangan yang hebat, yang sudah nasional, yang apalah pokoknya. Tapi kok ke saya gitu loh, yang baru kemarin sore karena waktu itu lawan-lawan saya juga ngomongnya masih cempe, tau nggak cempe? Apa itu sih? Kalau bahasa Brebesnya kan cempe ya, itu tuh anak kambing Mbak. Itu anak kambing, ngapain ini anak kambing di? Tapi nggak jadi perasaan jadi gimana ya? Maksudnya kan ibaratnya kan karena anak pertama, Ibu kan juga anak pertama. Setidaknya juga Papi sama Mami juga, maaf kita kan bicara sebagai seorang anak, ada tuntutan ya sama kita seorang anak gitu ya. Dan apalagi
nggak pernah nih keluar dari Brebes nih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sebelumnya. Bener-bener ibu tuh bener-bener anak nurut, anak baik yang selalu Nggak kayak itu juga kali, Mbak. papi mami yang inginkan, alhamdulillah bisa diikuti sama ibu gitu. Itu mungkin itu suatu berkah dari Allah karena saya saking nurutnya kepada orang tua. Bisa Tapi jadi, kan? coba kalau kita tarik ya ke belakang, rasa itu pengen nangis gitu misalnya gitu. Coba kita balik ke titik itu atau di masa itu. Jadi perasaan anak pengen membahagiakan orang tua. Pengen membahagiakan orang tua. Kenapa begitu, Bu? Ya Yang menurut dirasa saya, apa? saya itu karena orang tua saya kan orang yang sudah punya. Maksudnya beliau-beliau ini adalah anak-anaknya orang yang berada. Dan menurut saya kebahagiaan orang tua saya adalah ketika orang tua saya melihat anaknya bisa membantu orang lain. Itu sih, Mbak. Aduh, jadi aku nangis. Bukan lu. Aku jadi terharu juga pemirsa. Ya inilah ya kalau misalnya kita udah seperti teman lama ya Bu ya. Kembali Dan bikin ternyata aku nangis. Rasa itu keluar lagi. Saya sampai ikut ke bawah rasa itu loh. Bahwa memang seorang anak perempuan, anak pertama dan ingin membahagiakan hati orang tua ya dengan menjalankan memang yang terbaik bagi orang tua kita, maka setidaknya semoga amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Ibu Amin, Mita amin. dan diberikan selalu kesehatan untuk keluarga ya. Amin, amin. Nah, tapi ini udah kita terharu-harunya. Ya, Mbak jangan nanya-nanyain yang kayak gitu-gitu dong. udah disuruh nggak boleh nanya-nanya gitu lagi. Ini keharuan pemirsa ya, bukan berarti kami tuh bersedih, tapi ini hanya sebuah keharuan yang begitu luar biasa dari rasa seorang anak dan biar bagaimana seorang anggota dewan ini ya manusia biasa ya. Betul. Setelah ini saya mau jalan-jalan ikut ibu ke salah satu usaha ibu masih di Kabupaten Brebes. Nah, nanti pasti saya akan nyoba lagi. Kalau ini kan saya nyobanya tehnya ya. Nanti saya akan Cobain kopinya. Kopi asli dari Kabupaten Brebes. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Oke, Saya minum enak. lagi ya. Aku minum lagi ya, Bu. Paramita Widyakusuma atau yang akrab dipanggil Mita adalah anggota DPR RI kebanggaan Kabupaten Brebes. Ia termasuk salah satu anggota milenial. Meskipun tergolong muda sebagai anggota DPR, Mita secara total mengabdikan diri terhadap kemajuan bangsa warga Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Di berbagai kesempatan, ia selalu mendorong dan mengajak muda-mudi untuk mengenal usaha wisata kafe dan kedai kopi Brebes ke masyarakat luar daerah. Dan juga bisa menggali potensi di sektor ekonomi kreatif pariwisata di Brebes guna peningkatan ekonomi masyarakat. Wah, nyampe di sini. Kita kesini. Halo, kita kesana dulu nyapa teman-teman. Halo, lagi pada apa ini? Sampai kadang lagi Nongkrong, nongki. Sudah pada nyobain kopi susu, bro. Ini apa beda? Bro. Itu kayak minumannya. Oh, gitu. Red velvet. Enaknya udah Aus soalnya. Tapi kan di sini juga ada makanan ya. Di sini kan juga banyak makanan, pilihan makanan ya, Mbak ya. Ya, ada. Tadi ada berapa varian, banyak sih varian yang enggak tadi. Makanan beratnya juga ada. Ada juga.
Andalannya bebek, bos. King. Oh, jadi ini sih bukan coffee shop ya sebenarnya, ini udah semuanya ada di sini. Iya sih, Lengkap. Mbak. Cuma lebih lengkap untuk minuman-minumannya. Berarti harus segera pesan. Boleh, Kita silakan. kesana dulu ya Mbak. Ngobrol dulu ya, dah. Waktu video. Gimana? Mas, aku mau pesan andalan di sini apa? Andalan di sini ada kopsu bro. Kopsu bro, kopi susu bro. Nah itu. Aku mau Yeah. coba. Soalnya tadi udah minum teh di rumah ibu. Udah minum teh. Iya, berarti aku satu ya. Kopsu bro. Nah, tapi susah nggak? Banyak senior tentunya ya di sini. Tidak anggota dewan di daerah Jateng 9 9. ini tidak hanya ibu saja. Iya. Nah, setidaknya juga ini kan senior-senior juga ya. Ada yang lebih dulu sebelum ibu. Betul. Susah nggak untuk misalnya kita bicara soalnya kan tanpa dipungkiri ini kan kompetisi juga ya gitu. Iya. Susah nggak sih Bu untuk menghadapi situasi yang ada sampai saat ini kan biar bagaimana maaf senior kan udah lebih jauh dikenal, lebih udah tahu, lebih paham lah untuk bagaimana sih melakukan atau menjawab berbagai masalah di sini. Ya. Saya boleh minum dulu nggak Mbak Yus? Boleh. Saya minum dulu ya. Kayaknya kok pembicaraannya cukup. Apa mungkin pertanyaan saya yang susah Pak ya? Soalnya kita membahasnya masalahnya senior. Kopinya ini memang asli dari kopi Brebes kan? Ya betul. Nah, Gimana rasanya Mbak? pantesan andalan. Enak. Nah, kan nggak mudah Ya. ngadepin masalah-masalah yang ada. Ya Apalagi sebenarnya nggak sendiri ibu di sini. Iya, benar Mbak. Memang waktu saya pertama kali jadi anggota DPR RI juga cukup berat gitu. Karena senior-senior saya yang sudah duluan di DPR kan sudah banyak bersumbangsi juga kepada konstituen yang ada di Brebes, Tegal dan sekitarnya begitu. Dan sedangkan saya yang baru pemula belum pernah terjun di dunia politik, belum pernah menjadi DPRD kabupaten, provinsi, ya kan? Ini tiba-tiba Langsung ke langsung ke pusat. pusat gitu. Dan dipertanyakan sekali, apakah Paramita mampu nggak untuk? Nah, ternyata Ya nggak tahu, itu penilaian penilaian masyarakat Mbak. Ternyata mampu pemirsa nih, contohnya saja ya, adanya coffee shop ini menandakan bahwa Ibu Mita memang langsung membuka lapangan pekerjaan untuk para konstituen, bener kan? Iya, Yang betul. bekerja di sini juga para konstituen Ibu kan? Iya. Nah, Mas Baim, udah berapa lama kerja di sini? Aku kerja di sini tuh udah setahun. Setahun? Jadi, setahun ini. Nah, berarti kan Mas kan juga waktu Ibu kampanye juga ikut milih kan? Ya. Jujur nih ya, jujur Jujur. jangan karena udah kerja di sini terus udah gitu akhirnya jawabannya dibikin bagus Iya, gitu betul, Bu. betul. Coba bisa ceritakan gak sih kepada misalnya teman-teman atau pemirsa juga yang sedang nonton acara ini, Ibu Mita ini atau Ibu Paramita ini sosoknya seperti apa? Gini, kalau boleh jujur ya nih Iya, kan iya. karena tadi aku ditanya jujur. Kalau aku boleh bilang jujur, Ibu Paramita ini, aku jujur jarang sih aku panggil dia ibu. Loh? Meskipun dia kan, nah ini dia Oh, gitu. sosok yang nggak minta sebuah apa ya, Panggilnya apa jadi kalau nggak Mbak. dipanggil? Oh iya Bu. Paramita. Iya. 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 Banyak kan sih bilangnya Iya, Mbak Mita gitu. Jadi ini sosoknya. Saya Mbak nggak ini pengen lebih tua akrab. Mbak. Saya nggak pengen tua. Tahu sosok Ibu pas udah kerja di sini memang apa sebelumnya udah kenal Mbak Mita? Jujur ya, Iya. baru di sini. Padahal baru sini kemarin. Istilahnya satu hari kemarin kan kita baru. Oh ini yang namanya Mita. Gitu. Ibu ya, Bu Mita ya. Iya. Namanya dia, Ibu Mita. Oh ini yang namanya. Ternyata emang sosoknya itu emang bisa dekat sama. Saya orang biasa gitu loh. semua karyawannya. Semua karyawannya, entah itu anak baru ataupun itu udah kenal lama. Buktinya ya, kalau baju ini aku baru kenal. Gitu. Pas kerja di sini Pas kerja gitu di ya. sini. Tapi kalau misalnya ngelihat sosok Ibu Mita seperti apa? Sosoknya Asik nggak? tanya asik karena zaman sekarang lebih tuntutan orang kebanyakan orang yang kalau udah ini aku udah jabat nih masih muda gua udah jabat nih pasti nggak usah aku ngomongin paham pasti semua orang paham pasti kayak gimana kelakuannya tapi beliau
Ini bukannya di depan saya loh Iya, ya. iya. Lihat emang bener. Bulan gitu. depan naik gaji, Mbak. Bulan depan naik gaji. Berarti nih masuk tahun baru, gaji baru. Gaji baru. Ya kan, kopsu bro. Kopsu bro ya. Apa yang Ibu lakukan untuk semua konstituen Ibu di sini? Tanah kelahiran, kampung halaman, jelas besar di sini. Betul. Putri daerah, gitu. Terus jadi anggota dewan. Gimana rasanya? Tentu rasanya sangat-sangat spesial dan ada apa namanya ingin membangun daerahnya sendiri. Susah Wah, nggak? Susah nggak sih? aduh, itu ternyata susah banget loh Mbak. Susahnya? Ya karena memang banyak faktor yang memang harus kita benahi begitu. Dan ternyata di sini faktor-faktor yang sangat perlu dibantu oleh anggota DPR itu bukan yang berasal dari komisi saya, komisi energi gitu. Ternyata di sini malah permasalahan ada di pendidikan, kesehatan, terus pertanian. Nah, itu ada kesehatan. Padahal kan konsentrasi Komisi 7 nggak di Bukan, hal-hal yang Ibu bukan. sebutkan ya. Iya. Terus bagaimana dong untuk bisa bantu dari beberapa tadi kendala ataupun misalnya masih jadi banyak masalah di sini? Iya, ya itu saya harus lebih banyak belajar kepada teman-teman senior saya yang ada di DPR. Iya. Jadi kadang saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman senior yang beda-beda komisi. Apalagi yang sudah Ibu perbuat di daerah pemilihan walaupun tidak harus berkaitan dengan Komisi 7 misalnya. Ya, Berkaitan dengan kegiatan sosial apa aja Bu? Selain mempekerjakan atau membuka lapangan pekerjaan di coffee shop ini? ya cukup banyak juga sih Mbak ternyata selama ini. Kebetulan saya itu masuk di DPR kan 1 Oktober. Ya. Terus setelah saya baru masuk, ternyata tahun depan udah COVID, Mbak. Ya. Ya, itu cukup nggak enak juga bagi saya. Sebenarnya saya sudah pengen, aku pengen berusaha untuk memberikan apa nih ke dapil gitu. Lah ternyata COVID. Ya. Semua anggaran dipotong semuanya. Nah itu sempat saya mikir, ya Allah ini saya harus kasih apa untuk konstituen. Sedangkan waktu pertama saya muncul itu ada kata-kata yang tadi loh Mbak. Iya. Mita bisa apa sih? Para Mita bisa apa sih untuk dapil? Jadi itu. para Mita bisa apa? Tapi secara jujur pada saat kita itu ibaratnya merasa banyak pertanyaan, kita tuh bisa berbuat apa sih di daerah pemilihan? Mohon maaf, setidaknya Papi membantu juga nggak memberikan solusi-solusi bagaimana untuk bisa kita menghadapi masalah yang ada, memberikan dukungan berupa masukan nggak sih Bu? Sebenarnya kalau memang keluarga kami itu suka memberikan bantuan-bantuan langsung pada masyarakat Mbak, ya kan? Jadi bantuan sosial seperti sembako untuk masyarakat itu sudah sering sekali dilakukan atau pengobatan gratis itu dari kami pribadi kayak gitu. Apalagi papi saya kan sebagai ketua DPC PD Perjuangan ya kan. Jadi memang untuk kemasyarakatannya itu memang luar biasa. Tapi mungkin dari sosok Mitanya gitu, mungkin dipertanyakan. Mungkin orang tua sendiri kali ya, mungkin bagi masyarakat yaitu anak ya udah sendiri. Kalau bapak oke lah, sudah berkiprah duluan, sudah memberikan sumbangsih untuk masyarakat. Tapi Mita sendiri yang usianya masih segitu gitu kan, bisa apa sih dia? Karena memang begitu ya, jadi ya kan kira-kira nih konsep 3 tahun ke depan untuk membuktikan nih Mita bisa loh sebenarnya gitu. Sudah ada di bayangan nggak? Sudah. Coba sebutkan satu langkah-langkah yang akan Ibu buat. Kalau saya terutama untuk menentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes. Memang bahasanya cukup berat sekali ya Mbak, tapi saya sekuat tenaga saya, semampu saya akan berikan itu kepada konstituen saya. Apa yang akan diberikan? Bentuknya? Bentuknya sekarang berupa bedah rumah, BSPS, ya kan? Ya.
Nah itu, jadi setiap tahun saya memang sudah konsisten untuk memberikan bedah rumah itu, tapi memang jumlahnya tadinya sedikit Mbak. Tadinya waktu awal yang COVID itu saya kasih 50 unit rumah. 50 unit rumah. Iya, itu mungkin sedikit sekali kayak gitu, karena memang Kabupaten Brebes ini dengan penduduk yang begitu besar, 2 juta begitu. 50 unit itu kan kayak apa sih gitu. Terus tahun kedua kita tambah lagi. Lah, insya Allah nih Mbak, insya Allah tahun 2022 kita kasih lagi 1.200 untuk Kabupaten Brebes. Kabupaten Tegal juga kita kasih 1.200 unit rumah. Iya. Rencananya di tahun 2022. Insya Allah. Coba bayangkan pemirsa, masih di usia muda, baru jadi anggota DPR RI Pusat, di tahun pertamanya untuk masalah pemberian bedah rumah 50 unit sudah dilakukan. Tahun depan, tahun 2022, ini memang ada rencananya 1.200 unit rumah. Bayangkan bahwa memang untuk niat mulia untuk membantu masyarakat yang sangat miskin, terutama layak hidup ya, dengan diberikan rumah yang layak. Iya. Ini menjadi salah satu prioritas Ibu Mita untuk kedepannya. Ini bukan maksud apa-apa, ini memang dari hati nurani. Betul. Yang ingin membantu pemirsa. Karena Jadi memang saya lihat sendiri Mbak, kalau yang berkaitan dengan Komisi 7, lampu. Iya, Lampu. aku sampai lupa. Karena program di Komisi 7 lampu minim. itu di mana yang daerah yang kemarin diberikan lampu? Lampu itu biasanya di desa-desa terpencil Mbak, yang memang penerangan itu jarang gitu. Kalau di Brebes kan nggak seperti Jakarta ya Mbak, di mana-mana sudah terang, di mana-mana sudah ada lampu. Di komisi saya ada pemasangan instalasi listrik gratis. Itu juga sangat-sangat membantu sih untuk konstituen. Ada benda ya, kalau desa benda itu mau masuk ke desanya itu ada hutan-hutan dulu Mbak. Dan di situ memang rawan mungkin ada pembegalan atau apa ya. Oh ya? Iya, jadi kan memang karena gelap begitu. Tapi sekarang setelah alhamdulillah saya beri bantuan, terang tuh. Jadi kayak terang banget Dan berjejer. turun langsung kan? Sudah ke sana langsung dong. kan? Sudah Iya, lihat langsung saya sudah kan? pernah merasakan. Saya sendiri takjub juga gitu. Pas saya ada undangan dari pondok pesantren, terus kan saya lewat situ tuh di benda itu di yang kanan kiri hutan itu tadi. Pas saya jalan, wah luar biasa efeknya gitu. Kayak aku juga ikut seneng gitu. Sama saya juga ikut senang dengarnya pemirsa, banyak sekali yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Ibu Paramita dengan beliau pemirsa. Ada jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih berbincang dengan beliau, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Kopsu bro. Silakan. Minum lagi. Masih di Perempuan Parlemen, masih sama Ibu Paramita, Ibu Mita ya, yang nyantik banget pagi hari. Yes, temanya bajunya lebih sporty. Betul. Adem-adem enggak? Udaranya, Udaranya sejuk banget. Nah, tapi kalau misalnya pemirsa, sekarang saya itu bersama Ibu Mita ada di Kabupaten Di Kabupaten Tegal. Ini juga masih masuk daerah pemilihan Ibu ya? Iya betul Mbak. Nah, kalau misalnya kita sambil jalan-jalan nih ya, pemirsa, indahnya alam di Kabupaten Tegal bersama ibu yang cantik. Sama ibu kan ini kan alam terbuka ya, indah banget. Nah, ibu tuh juga memang orangnya tuh sangat terbuka, apa adanya, nggak neko-neko, dan sangat sederhana. Amin. Ini memang benar apa yang saya lihat, karena kalau di Perempuan Parlemen itu saya selalu membidik anggota DPR atau misalnya perempuan-perempuan parlemen yang ada di DPR RI bahwa memang akan selalu berbuat
kebaikan untuk seluruh masyarakat. Cara nih ya, kan 2021 juga udah mau selesai. Nah, setiap orang pasti punya mimpi loh. Ibu kan banyak mimpi-mimpi yang mungkin sampai saat ini belum tercapai ya, atau belum terwujud gitu. Masih ada lagi ya mimpi-mimpi yang mau dikejar? Apa saja mimpinya? Mimpi saya sangat banyak sekali sih, Mbak. Salah Tapi satunya yang ingin diwujudkan ada nggak? ingin diwujudkan adalah memberikan kehidupan yang layak untuk masyarakat Dapil 9 tentunya. Masih pemirsa, masih di situ-situ aja memang mimpinya adalah untuk berbuat terus kebaikan untuk banyak orang. Betul, betul Mbak. Karena ya saya melihat banyak sekali anak-anak di Kabupaten Tegal, di Brebes, itu juga banyak yang tidak sekolah dan kesehatan sekarang masih buruk ya kan. Kalau kemarin kita bicara kan masalah bedah rumah. Betul, infrastruktur. Ternyata masih ada lagi beberapa yang diincar ya. Iya, kesehatan dan juga pendidikan. Tapi nanti pemirsa jangan dulu, nanti kalau misalnya semuanya harus segera kita ngobrolin, saya mau lihat air terjun. Kata ibu di situ bagus banget ya, ada air terjun. Ada air terjunnya di situ. Yuk kita kesana ya Bu. Keren banget vlognya. Wah, ini keren banget nggak? Ini memang beda banget nih, kayak nggak kerasa di Kabupaten Tegal. Iya, ini alamnya cukup asri. Ya. Wah keren banget ini Bu. Iya. Bener-bener bagus banget. Jadi ibaratnya kalau misalnya memang kita tuh jangan selalu saja mikirnya Bali gitu. Iya. Di daerah juga seperti ini bisa ya kan Mbak? Di sini juga Kabupaten Tegal juga. Kabupaten Tegal juga nggak kalah oke ya. Kalau mau berendam air panas bisa. Udaranya dingin dan berendam air panas. Nah. Kayaknya suasana yang menarik banget ya kan. Kayak di luar negeri, lagi salju, berendam. Indah banget pemirsa. Nah, bicara kalau misalnya nih Bu, masalah indah-indahan. Kalau seorang Paramita Widyakusuma, menurut seorang Paramita Widyakusuma, bicara tentang indahnya kehidupan itu seperti apa? Bicara soal kehidupan itu menurut saya, kebahagiaan saya adalah keluarga, Mbak. Keluarga. Dekat dengan suami, dengan anak, terus sering jalan-jalan dengan orang tua, mertua. Nah, itulah kebahagiaan kami, bisa selalu guyup bersama gitu. Jadi indahnya memang untuk seorang Paramita Widyakusuma adalah kebahagiaan di saat berkumpul lengkap. Betul. Dengan keluarga lengkap. Mulai dari orang tua, suami, anak-anak, mertua. Ini merupakan satu kelengkapan hidup ya. Betul Mbak. Jadi kalau peribahasanya orang Jawa itu makan nggak makan kumpul. Jadi asli medoknya keluar banget. Iya, akhirnya jadi dapet medoknya ibu kita. Tapi nih ya, ini nggak ada maksud apa-apa. Yang memang mau kembali, kita kan alam terbuka nih, harus keterbukaan. Harus kembali lagi mengungkapkan sebuah rasa lagi, pemirsa. Kayaknya memang untuk tokoh Mami dan Papi dari Ibu Mita ini sangat ngena banget, sangat dalam banget di hati Ibu Mita. Mau mengucapkan sesuatu nggak, terutama buat Papi? Buat Papi, terima kasih sudah membimbing saya sehingga saya bisa sampai di titik ini, bisa duduk di Senayan, apalagi support dari Mami yang tiada henti-hentinya untuk bisa terus saya berkreasi, berinovasi. Terima kasih Papi dan Mami. Pernah saya ceritakan bahwa saya sampai di DPR itu atas bantuan orang tua, suami, dan mertua saya, semuanya saling dukung-mendukung. Ya, sehingga saya bisa mewakili Dapil 9 di Senayan, Jakarta. Dan ya memang itu apa adanya pemirsa. Kalau misalnya dilihat mungkin kalau di ruang komisi nih, wah ibu tuh kayaknya wanita serem gitu ya. Serem, ya ada yang mengatakan serem gitu. Tapi ternyata pas kembali lagi ke keluarga ya kami adalah perempuan biasa. Betul.
Dan tentunya saya nggak bisa pisah dari suami, harus selalu didampingi oleh suami saya. Ini dia yang harus dicontoh. Sesibuk apapun kita sebagai seorang perempuan, sesibuk apapun kita dikasih amanah ya dalam tugas. Nah, kayak Ibu Mita, aku nggak bisa jauh Nggak dari bisa. suamiku. Berarti kita sebagai seorang istri harus tetap mendampingi. Kita mau pindah duduk dulu ya. Boleh. Terima kasih Ibu, tapi sebelum nutup, Ius mau kasih satu kuis. Harus dijawab cepet ya. Boleh. Pilih sate ayam apa sate kambing? Sate kambing. Shopping apa tenis? Shopping. Ah. Kurang cepet ya? Jakarta apa Brebes? Brebes. Emang udah paling pas ya kalau misalnya Jakarta apa Brebes, yang paling cepat dijawab adalah Brebesnya. Ini membuktikan bahwa memang Ibu Mita adalah memang anggota dewan atau perempuan parlemen yang paling pantas untuk mewakili daerah pemilihannya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Kita Mbak udah Ayu. senang sekali. Satu hal yang saya dapatkan pemirsa dari seorang Paramita Widya Kusuma adalah apa adanya. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada juga yang harus Ibu sembunyikan. Pada saat saya bertanya apapun bersama beliau, itu semua beliau ungkapkan yang memang dengan kondisi kenyataan yang ada. Nah itulah yang memang harus juga menjadi contoh buat kita semua ya Bu ya, bahwa Betul. sebagai seorang perempuan harus Apa adanya. apa adanya. Pada sesi kali ini ya pemirsa ya. Nah, saya Yusri Hayati dan Saya Paramita Widya Kusuma, maju terus perempuan, Indonesia. Sampai jumpa. Dah, hidup Tegal. Senang banget. Yeay.